menusuk dari belakang, malahan tersungkur di depan. Tuhan tidak buta. Jadi sudah berapa kali luput dari lubang jarum? 3 kali. Dan yang terakhir yang paling parah. Yang paling parah. Memiliki posisi yang baik di sebuah bidang pekerjaan merupakan dambaan semua orang. Mungkin saja banyak teman bersalaman dengan Anda dan mengucapkan selamat untuk posisi yang baru. Tetapi tidak semua orang menghendaki Anda ada di posisi itu. Mungkin ada orang yang sudah mengincarnya, tetapi mereka tidak pernah mendapatkannya. Atau mungkin ada juga yang memanfaatkan posisi Anda tersebut untuk kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Itulah yang dialami oleh Max. Dia menolong orang, tetapi orang yang ditolongnya hampir saja menjerumuskan dia ke dalam penjara. Yang jelas akibat kerja saya terikat dengan pekerjaan, menolong orang, membantu orang, ternyata saya terperosok dalam persoalan hukum, ya kan? Padahal saya niat membantu, terus terperosok dalam persoalan hukum. Dan bahkan saya berencana untuk membunuh orang yang sudah saya tolong, tapi ternyata ya kebetulan datang ke lokasi di tempat rumahnya, ada wilayah di pendeta waktu itu. Pendeta ada bilang, selain Pak Gembala juga kan pernah doakan. Waktu itu saya sudah bawa pisau panjang begini. Saya mau bunuh memang itu orang yang saya tolong. Itu bisa beli di mana? Saya nanti besoknya mau dikonfrontir. Jadi saya pikir-pikir orang ini sudah tolong menjerumuskan saya dalam persoalan hukum. Lebih baik saya habiskan saja, saya habis dia habis. Dari Sulawesi Utara, Max dipanggil ke Jakarta untuk konfrontir dengan temannya dan sebutlah namanya Tondey. Max sudah berpikir bahwa datang ke Jakarta berarti masuk penjara. Pasalnya Tondey memfitnah Max dan memberikan keterangan palsu kepada polisi yang menyebabkan Max terancam masuk penjara. Max berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan. Mohon perlindungan Tuhan karena dia tahu dirinya tidak bersalah. Tetapi entah apa yang merasukinya, tiba di Jakarta dia jadi galau. Dia berpikir seandainya dia di penjara, maka Tondey tidak boleh bebas berkeliaran. Dia berniat menghabisi Tondey sebelum masuk penjara. Lebih baik saya habiskan saja, saya habis dia habis. Tetapi ternyata Tuhan tidak berkenan dia melakukan itu. Tuhan datang mencegah dia agar tidak terjadi tindak kejahatan. Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan untuk berjumpa dengan Max. Dia adalah hamba Tuhan, pendeta wanita Parubaya, dan berbincang-bincang dengan Max. Dan ternyata dia tahu bahwa di tas Max ada benda tajam. Tapi ketika saya ketemu seorang gembala, tanpa dia lihat di tas saya, dia sepertinya ada, saya seperti tahu lah kalau ada membawa barang tajam sebaiknya disingkirkan. Balik ke hotel, saya serahkan aja kasih sama orang-orang hotel itu. Saya pergi tempat pemeriksaan waktu di Pondok Penyidik, ketemu orang itu. Saya sudah kenal dekat dia. Saya rencana mau membunuh dia karena pisau saya sudah tinggalkan, sudah mendapatkan nasihat dari seorang hamba Tuhan. Ternyata memang benar. Pas sampai mau diperiksa dalam memeluk saya dan sambil berlutut dia menangis. Sambil berlutut dia menangis. Sambil berlutut dia menangis. Sampai basah sepatu saya dengan air matanya. Di luar dugaan sama sekali. Sikap Tondey yang meminta maaf itu sudah mengungkap semuanya. Siapa yang salah dan siapa yang benar. Itulah cara kerja Tuhan. Akhirnya Tondey ditahan dan dipenjarakan bersama beberapa temannya.
dan Max sendiri diperbolehkan pulang. Max lalu menangis terharu melihat campur tangan Tuhan. Orang yang ingin dia bunuh datang tersungkur di depan kakinya. Max berpikir kalau saja dia membunuh, maka dia akan dipenjara karena kasus pembunuhan, bukan karena kasus lainnya. Dia baru tahu itulah kekuatan doa. Sebelum berangkat ke Jakarta, Max sudah berdoa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah mendengar doanya. Meskipun Max hampir salah jalan, tapi Tuhan meluruskan jalannya. Ya kan saya dipanggil untuk dikonfrontir. Kalau konfrontir itu kan berarti diketemukan. Itu di mana tuh? Mau ketemu di mana? Di tempat penyidikan. Jadi saya pikir mendingan saya selesaikan saja. Udah nggak pikir lebih jauh. Padahal sebelumnya Tuhan sudah berikan saya gambaran, tapi saya seperti habis itu lewat lagi emosi saya yang keluar. Pisau itu juga saya beli di situ di sampingnya. Ya trium dulu ada kontor-kontor yang jual semacam hiasan-hiasan, tapi ada pisau yang tajam-tajam juga di situ. Dan ya memang jalan-jalan Tuhan, saya terselamatkan lah. Tapi setelah itu dalam 1-2 bulan, saya tetap bersama Tuhan terus karena saya merasa mengucap syukur. Itulah pertolongan Tuhan bagi Max. Tuhan luputkan dia dari ancaman penjara. Tuhan mencegah dia agar terhindar daripada tindak kejahatan. Dan Tuhan mendamaikan dia dengan orang yang membenci dia. Seperti firman Tuhan berkata, Amsal 16 ayat 7, "Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia."